Roy sudah berada di Sydney dan kita siap untuk kerjasama mencari kebenaran. Juga akan mencari tahu secara langsung ke UTS Insert informasi yang bisa membuktikan bahwa Insert atau Insert UTS atau apapun namanya yang diklaim Gibran untuk mendapatkan surat keterangan penyetaraan SMA itu sama sekali tidaklah benar. Tidak benar ya Pak? Tidaklah benar karena Insert UTS atau Insert Language Center itu bukan lembaga penyelenggara tingkat pendidikan SMA atau sederajat. Year 12? Yes, sir. No, I'll Year say 11? it's a bit different. Oh, it's a bit different. Yeah, a little bit different. Not same than high school, yeah? Yeah, not the same as high school. Different curriculum. Yeah. Different things that they're learning. Uh-huh. I think they're very comparable. I see. Yeah. Right. Yeah. But this is specifically for entering university, Yeah. And you can take your foundation certificate to other universities in Australia. It might carry some sort of value, but I think this is just for UTS. Hey, Amen, how are you? Yeah. Only from the UTS or can go to the other university? It might have some. There might be some units that carry over, but I'm not sure. I'm not sure. Nama saya pengajar Riz, Pak. Oke. Riz. Kebetulan saya juga sama tahun 2005. Kan kalau yang dari Insert UTS itu kan kayaknya semacam pathway gitu, Pak. Ya, betul. Dia ada beberapa level kan yang bisa kita lewatin. Ya. Kalau kita gagal di level ini, misalkan level 6, 7, 8, kalau gagal 2 kali itu out, Pak. Oke. Terminasi langsung. Enggak, maksudnya gagal 2 kali itu ulang lagi 6 bulan lagi. Kan ada ujian kan? Tiap akhir bulan ada ujian tuh. Nanti kalau misalkan gagal ini dibolehkan 1 kali lagi. Ya. Kalau dia gagal lagi 2 kali, kick out. Ini menarik. Ya. Paling lama orang belajar di Insert UTS itu berapa lama? Berapa bulan? Kalau yang dari awal, 10 months. 10 bulan. Yes. Itu paling lama. Kalau dari level yang rendah. Yang rendah, ya, Ya, 10 months. Kalau ada orang yang ternyata dicatat sampai 2 tahun itu belajar apa dia 2 tahun? Banyak impossible, Pak. Oke. Mungkin bisa, tapi otaknya kosong. Berita datangnya Rosuryo di Australia Sydney untuk mencari informasi tentang Insert UTS atau masalah Mas Gibran yang sekolah di Sydney ya. Disclaimer dulu ya, saya ini orang Sydney, orang Australia, tinggal di Sydney, tinggal di Australia, sekolah di Australia. Saya mau memberikan edukasi sedikit aja ya tentang kasus yang, kalau gue bilang ini kasus yang sepele dan sebenarnya kasus yang tidak perlu dipertentangkan sebenarnya. Jadi gini, sistem sekolah Indonesia dengan sistem sekolah di Australia itu totally different. Itu yang pertama, yang kita mesti harus perhatikan baik-baik. Bahwa di sini, anak-anak SMA tidak diharuskan untuk bisa menyelesaikan SMA-nya. Jadi, year 11, SMA kelas 2, dia bisa langsung pergi ke college. Ya, kalau memang dia tidak berkeinginan untuk melanjutkan kuliah. Jadi, dia bisa melanjutkan ke D3 atau Advanced Diploma. Itu diperbolehkan. Sehingga ketika orang-orang Indonesia yang mau sekolah di sini, itu kemungkinan juga bisa. Kalau dia sudah misalnya nggak lulus SMA, dia mau ke Australia, kemudian dia mau sekolah, dia bisa. Tapi dia mesti harus melalui namanya foundation. Nah, foundation itu yang disediakan oleh salah satunya ada berapa banyak sekolah-sekolah, tidak hanya Insert, ada namanya TAFE. TAFE ini kan yang punya kan government Australia. Nah, di Insert sendiri, di Insert UTS sendiri itu programnya banyak. Nah, ketika kita mau masuk ke Australia, kita mau sekolah, ada namanya di tes namanya IELTS. Nah, tes IELTS ini biasanya setiap apa yang kita mau sekolah itu ada beberapa requirement-nya ada gitu loh, ada band-nya itu ada gitu kan, ada writing, ada conversation, ada listening, ada speaking gitu ya kan. Dan ini total band-nya itu biasanya beda-beda setiap unit, setiap jurusan. Ada yang minta 6 skor bandnya, ada yang 5,5, 6, 7 dan beda-beda gitu loh. Nah, kalau memang tidak bisa memenuhi standar itu, yes, kalian mesti harus belajar dulu, ELICOS namanya, selama 6 bulan. Nah, itu kan ada tahap-tahapannya juga gitu loh. Nah, setelah ELICOS,
baru namanya masuk ke pathway-nya si insert itu sendiri, ya, foundation-nya sendiri gitu. Nah, di insert sendiri bagi anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah, ya, yang memang tidak lulus di sekolah, nah di situ belajar namanya penyetaraan. Jadi belajar ada matematika, ada bahasa Inggris, ada kimia, fisika, lain-lain dan sebagainya. Seperti sekolah di SMA selama 1 tahun. Nah, makanya dari itu saya nggak tahu kalau Mas Gibran itu ambil programnya yang mana, kan nggak tahu saya kan. Nah, tapi yang jelas berita yang simpang siur ini memang mesti harus diluruskan gitu, dan kita harus berpikir yang cerdas kan. Dan ketika si Pak Roy Suryo ya datang ke UTS ya kan, dan saya berharapnya gini ya, ketika Pak Roy Suryo itu datang, harusnya mewawancaranya bukan orang yang lulus dari atau mengambil elikos gitu loh. Harusnya dia berbicara, harusnya ya dosen gitu kan, dan orang-orang yang memang punya kapabilitasnya di situ gitu loh. Ngapain kalau misalnya wawancara semua lulusan lulusan elikos gitu kan, itu nggak ada, maksudnya nilainya itu nggak ada gitu loh, nggak kena gitu loh ya kan. Harapan saya tadinya, saya pikir Pak Roy itu bisa punya akses masuk ke UTS-nya kan. Kemarin saya ngeliat ada video-video bahwa dia wawancari seorang karyawan katanya gitu kan. Sini guys ya, seorang dosen itu di Australia itu nggak bakalan mau diwawancarain. Ya, jadi saya nggak tahu apa jabatannya dia, gitu kan. Saya akan, ya betul, memang dia kerja di UTS, tapi kan banyak di UTS itu bisa dosen, bisa OB, bisa security. Nah, kemungkinan security kita nggak tahu. Mungkin dia asal comot aja kan, kita nggak tahu. Nah, kemudian apa lagi? Sekolah di sini itu emang beda, caranya beda gitu kan, kurikulumnya nggak sama kayak di Indonesia gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan. Sekali lagi ya, pendidikan di Australia dan pendidikan di Indonesia itu tidak bisa disamaratakan, ya kan? Jadi kita tuh totally different, kita totally beda sekali. Nah, saya nggak tahu nih Pak Roy Suryo ini tujuannya apa ke Australia ini. Kalau mau mencari data, misalnya apakah betul Mas Gibran dulu pernah sekolah di sini, itu tidak pernah mungkin bisa dapat. Australia itu di bawah undang-undang privacy. Mereka tidak akan pernah bisa merilis data apapun, ya kan? Dan saya yakin UTS pasti tidak akan bisa menerima Anda gitu loh, ya kan? Dan pasti akan ditanya, prosedurnya akan banyak gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi buat saya sih kedatangan si Roy Suryo itu sih sebuah pepesan yang kosong menurut saya, buang-buang waktu menurut saya itu kan. Jadi tidak ada faedahnya menurut saya itu. Oke, guys, begitu ya. Tetap semangat, pikirannya cerdas setiap apa yang lewat.